Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid dharain amin. Qala ba'dhum la yanbaghi lisyakhsi an yadhunna annahu afdalu min ghairihi walau kafiran li'anna al-ibra bil khawatim faqad yuslimu dhalikal kafir wa yakunu khairan minhu aw ma hadha ma'nah. Kam min muslimin nadhara ila Umar radhiyallahu anhu qabla islamihi fastahgarahu wasdarahu li kufrihi wa qad razaqahullahu al-islama wa faqa jami'al muslimin illa Abu Bakrin wahdah fal awaqib matwiyatun 'alal ibad wa la yanzurul aqilu illa ilal aqibah wa jami'ul fadail fid dunya turadu lil aqibah fa idzan min haqqil abdi an la yatakabbara ala ahadin yang bagi Allah tandura ila ahadin illa tara annahu khairu minka wa annal fadla lahu ala nafsik fa in ra'aita saghiran qulta hadha lam ya'sillaha wa ana asaitu fala syakka annahu khairu minni wa in ra'aita kabiran qulta hadha qad abadallaha qabli fala syakka annahu khairu minni. Kemarin dijelaskan di situ, tidak semestinya bagi setiap orang menganggap dirinya lebih afdal, lebih utama dari orang lain, sekalipun orang lain itu adalah orang kafir. Alias jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa mulia melebihi orang lain, sekalipun orang lain itu adalah orang kafir. Karena inti dari kehidupan itu adalah akhirnya, bukan awal, bukan pertengahan, tapi akhirnya. Lah, ketika di perjalanan kita perlu menjaga diri, kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati agar bisa sampai akhir, ya, agar bisa sampai akhir. Nah, ketika sampai akhir, barulah kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan. Orang haji bukan dengan berangkat langsung dapat kemuliaan, enggak. Atau dengan melaksanakan tawaf, sa'i kemudian mendapat kemuliaan, tidak. Kapan? Ketika selesai dari semua rangkaian ibadah hajinya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, adabnya, dan akhlaknya. Ketika dia bisa menyelesaikan seluruhnya dari awal sampai akhir selesai, baru di situ penilaian predikat hajinya itu mabrur atau tidak setelah selesai dalam menjalankan semua tugasnya. Nah, anak ujian, masa sekali ujian satu mata pelajaran langsung tidak lulus? Enggak. Dua mata pelajaran tidak lulus? Enggak. Diselesaikan dulu ujian semuanya, dirangkum nilainya, baru oh ini lulus, danemnya sekian, oh ini tidak lulus, ngulangi lagi. Setelah apa? Selesai ujian. Kita hidup juga gitu, bukan sekarang, bukan besok, tapi nanti ketika mati. Lah ketika mati ini husnul khatimah atau su'ul khatimah itu ketentuan. Berarti perjalanan hidup semasa kita hidup itu belum menjadi ketentuan kita menjadi orang yang mulia atau istimewa. Makanya kita sholat, jangan merasa kita istimewa daripada orang yang nggak sholat. Kita hadir majelis, jangan kita merasa hebat, lebih mulia daripada orang yang nggak hadir majelis. Jangan kita membaca Al-Quran merasa diri kita lebih istimewa daripada orang yang nggak membaca Al-Quran. Jangan kita qiyamul lail merasa lebih hebat daripada orang yang nggak qiyamul lail. Jangan kita bersedekah merasa lebih hebat daripada orang yang nggak bersedekah. Enggak. Kenapa?
Orang yang nggak bersedekah, orang yang nggak membaca Al-Quran, orang yang nggak qiyamul lail, orang yang nggak sholat, orang yang nggak menghadiri majelis ilmu, mungkin di kemudian hari dia lebih istiqomah, lebih semangat, lebih serius di dalam menjalankan kebaikan ketaatan daripada kita. Sedangkan kita bukan bertambah, justru menurun, mungkin. Lah karena kemungkinan itu ada, maka ketika kita bisa menjalankan, bersyukur, jangan meremehkan. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jaga, jangan kita meremehkan. Tetap anggap orang lain lebih mulia, lebih istimewa. Karena apa? Kalau ukurannya itu di akhir, maka yang orang kafir pun nantinya bisa masuk Islam. Kemungkinan. Apakah nggak mungkin? Mungkin. Wah, kira apa Islam? Tahu dari mana itu? Bocoran dari Allah nggak pernah kok sampai kepada kamu. Bocoran dari Rasulullah juga nggak pernah sampai kepada kamu. Sekalipun orang yang memerangi Nabi mungkin masuk Islam kok. Buktinya banyak. Itu dan diantaranya diceritakan di sini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini sebelum masuk Islam, orang-orang memandang Sayyidina Umar dengan pandangan apa? Rendah, hina, meremehkan, menghina Sayyidina Umar. Jadi bukan pandangan kemuliaan yang ditunjukkan, yang ditampakkan, tapi pandangan meremehkan atau menghina. Kenapa? Belum Islam. Apa? Sopoi. Ketika Allah Subhanahu wa taala beri hidayah Sayyidina Umar sehingga masuk Islam, mengungguli siapa? Mengungguli orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Mengungguli orang-orang yang sudah terlebih dahulu masuk Islam kecuali Sayyidina Abu Bakar. Artinya apa? Masih di bawahnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi selainnya diungguli, disalib sama Sayyidina Umar. Loh, lihat perbandingannya. Orang dulunya meremehkan siapa Umar. Tapi ketika masuk Islam, kedudukannya langsung nyalip mereka. Kedudukannya langsung lebih tinggi, lebih mulia daripada mereka. Kecuali Sayyidina Abu Bakar. Loh, itu hebat. Makanya nggak boleh kita meremehkan. Khalid bin Walid ketika peperangan Uhud menjadi pengatur strategi yang akhirnya mengalahkan umat Islam di dalam peperangan tersebut. Tapi ketika masuk Islam beda lagi. Ketika masuk Islam, Khalid bin Walid mendapatkan julukan dari Rasulullah, yaitu Saifullah. Lah itu hebat. Kenapa? Jangan diremehkan. Loh, waktu itu memerangi Rasulullah, memerangi bahkan mengalahkan di dalam peperangan Uhud. Tapi akhirnya masuk Islam, menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Nggak boleh kita meremehkan sekalipun orang kafir. Ini belum meninggal, sudah masuk Islam dan menjadi orang yang istimewa. Dan banyak, bukan hanya Sayyidina Umar, bukan hanya Khalid bin Walid, tapi banyak lagi daripada sahabat yang tadinya bukan Islam tapi kemudian masuk Islam menjadi orang istimewa. Di antaranya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berpindah dari agama ke agama. Anggap dari Yahudi ke Nasara atau dari Nasara ke Yahudi. Sampai terakhir masuk Islam. Setelah masuk Islam, memiliki peran penting dalam Islam. Termasuk saran pembuatan parit di dalam peperangan Khandaq daripada Salman Al-Farisi usulannya. Lalu apa yang dinyatakan oleh Rasulullah untuk Salman? Salman minna ahlul bait. Katanya Rasulullah, Salman minna ahlul bait. Duh. Tadinya berpindah dari agama ke agama sampai akhirnya ke Islam. Karena itu nggak bisa kita remehkan. Kenapa? Ada kemungkinan orang kafir masuk Islam, sehingga jangan kita remehkan atau kita hina dia karena
belum tentu dia meninggal dalam keadaan kafir. Kita juga belum tentu meninggal dalam keadaan Islam, sehingga kita jangan bangga, jangan sombong, jangan merasa mulia daripada mereka. Sehingga kita yang Islam, kita yang beriman itu perlu khawatir, perlu takut agar tidak sampai dicabut keislaman kita, keimanan kita oleh Allah sampai akhir hayat kita. Lah kekhawatiran ini yang membuat kita akhirnya apa? Tidak sombong, tidak merendahkan orang lain sekalipun orang itu kafir. Fal awaqib matwiyatun 'anil ibad. Pokoknya akhir itu adalah penilaian yang penting. Karena itu wala yanzurul akil illa lil akibah. Orang yang berakal, sehat akalnya, itu dia tidak melihat yang sekarang, tapi lihat-lihat nanti. Bolehlah orang sekarang mendahului dia. Boleh orang sekarang lebih banyak daripada dia. Tapi saya harus terus mengejarnya. Saya harus terus berusaha untuk meraihnya. Jadi sekarang kita posisi seperti ini nggak masalah, tapi jangan sampai nanti saya tetap posisinya harus lebih. Nah, kenapa? Melihat ke depan. Wa jami'ul fadha'il fid dunya turat lil akibah. Semua kemuliaan di dunia ini ditujukan untuk akibat nanti. Salat, puasa, ya, qiraatul Quran, al-aurat dan lain sebagainya daripada kebaikan, itu semuanya tujuannya nanti untuk di akhirat, bukan di dunia. Jadi kemuliaannya nanti, bukan di sini. Nah, karena itu kalau sudah nanti bukan untuk sekarang, yang akan datang, maka tidak semestinya seseorang itu sombong kepada orang lain. Ya, tidak semestinya sombong kepada orang lain. Durung ngeruh hadiahe wis sombong diziki. Wah, aku menang. Lah dikai permen. Ndak isin kira-kira. Wah, bangga ngumumkan aku menang. Hadiahnya mek permen. Kan malu. Lah makanya jangan sombong wis. Kita berbuat nanti hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ketika hidup kita enggak menyombongkan diri. Karena itu dikasih di sini oleh para ulama, oleh para aulia, di antaranya disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, atau juga ditulis di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Cara belajar untuk menjadi orang yang tawadhu, tidak sombong. Yang bagi an la tanzura ila ahadin, semestinya kamu tidak melihat kepada seseorang illa tara annahu khairan minka, kecuali kamu melihat bahwa dia lebih baik dari kamu. Pokoknya bagaimana caranya kamu melihat orang lain itu lebih baik daripada kamu. Berarti apa? Kamu menganggap dirimu lebih buruk, lebih hina daripada orang tersebut. Lah bagaimana caranya? Fa in ra'aita saghiran, jika kamu melihat anak kecil yang belum balik, katakan kepada diri kamu, hadza lam ya'sillaha, ini anak belum bermaksiat kepada Allah. Anak kecil belum maksiat, berarti apa? Masih bersih. Kalau bersih itu, kalau pakaian layak untuk dipakai. Kalau wadah layak untuk ditempati makanan atau minuman, baik kita minum. Kalau tempat layak untuk kita duduki dan semisalnya. Karena apa? Bersih. Siapapun mau menerimanya, siapapun mau memakainya. Karena apa? Bersih. Lah ini anak bersih, belum ada dosa. Lah aku bukan anak kecil lagi, sudah remaja, sudah dewasa, sudah tua, dan aku sudah melakukan kemaksiatan memandang yang haram, kemaksiatan berkata
bohong dan yang lain sebagainya. Nah, sudah pasti dia lebih baik dari aku. Anak kecil ini lebih baik daripada aku. Supaya kita nggak sombong, aku sembahyang, aku duwe ilmu arek iki durung. Enggak, dia masih lebih baik daripada kamu. Kenapa? Bersih, belum ada dosa. Makanya kalau anak kecil mati apalagi belum balik, doanya itu untuk orang tuanya, bukan untuk anaknya. Kenapa? Anaknya nggak ada yang diampuni. Apanya yang diampuni? Nggak duwe dosa. Makanya nggak perlu ditahlili. Nggak perlu ditahlili. Kenapa? Lalu apa ditahlili? Tahlil itu mendoakan yang meninggal agar mendapatkan pengampunan dosa, agar mendapatkan pahala, agar mendapatkan kemuliaan. Lagi arek durung duwe dosa. Yo diampuni. Lho, diampuni apa nih? Dihapus kesalahannya. Kesalahan apa? Wong dia belum ada dosa. Loh, dosa arek iki wis duwe dosa, ndak sembahyang. Loh, belum wajib kok. Sholat belum wajib, belum balik. Kalaupun dia meninggalkan sholat, nggak ada kewajiban qadha. Sunnah qadha, nggak ada kewajiban. Itu pun kalau sudah mumayyiz, meninggalkan sunnah sholat, sunnah mengqadha'i. Kalau belum mumayyiz, nggak sunnah, sholat belum sah. Ya? Sholat belum sah, bersih dia. Lah kita yang sudah remaja, dewasa atau tua bermaksiat, ada kotornya, walaupun punya ibadah ini, punya ilmu ini, punya ketaatan ini, tapi tetap ada kotor. Pakaian bersih, baru kita ambil dari lemari, tapi ada noda. Dengan pakaian yang nggak ada noda sama sekali, bagusan yang mana? Bagusan yang bersih tanpa ada noda. Berarti anak kecil tadi itu lebih mulia. Makanya berarti ini lebih mulia dari aku, lebih baik daripada aku. Itu kalau melihat anak kecil. Wa in ra'aita kabiran, kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, mau lebih tua 1 jam, apalagi 1 hari, apalagi 1 bulan, apalagi tahunan, yang lebih tua dari kita walaupun hanya 1 jam, nah, apalagi lebih daripada itu. Kalau kita melihat ada orang yang lebih tua dari kita katakan kepada diri kita, God abadallah gabli, ini orang telah beribadah kepada Allah sebelum aku. Dia sudah ibadah duluan sebelum aku. Dia sudah sholat duluan, dia sudah membaca Al-Quran duluan, dia sudah bersedekah duluan, dia sudah ini duluan dari kebaikan-kebaikan. Lah, kalau dihitung-hitung, kebaikan dia lebih banyak daripada kebaikanku. Kenapa? Dia hidupnya lebih duluan, sehingga kebaikannya lebih banyak daripada kebaikanku. Nah, kalau kebaikannya lebih banyak, ya sudah harus kita hormati, harus kita muliakan, dan dia lebih mulia. Kenapa? Kebaikannya lebih banyak daripada kebaikanku. Nah, kalau kebaikannya lebih banyak, otomatis timbangan kebaikannya lebih kuat, lebih berat daripada timbangan kebaikanku. Lah, kemuliaan lebih banyak dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, enggak diragukan lagi bahwa dia lebih baik daripada. Nah, sehingga kita apa? Menganggap yang lebih tua dari kita itu lebih mulia, lebih istimewa daripada kita, sehingga kita menganggap diri kita masih di bawahnya. Ada tambahan, wa in ra'aita aliman, kalau kita melihat ada orang alim, kita misalnya masih belajar atau nggak belajar, kita melihat orang alim, kita ngomong kepada diri kita, hadza dia malam auto, ini dikasih sama Allah yang tidak dikasih untuk kepadaku. Wa balagha malah ma'aglub, dia bisa sampai yang aku belum sampai. Wa alima ma jahiltu, dia mengetahui apa yang aku ketahui. Fakun akun mislah, fakaifa akun mislah, bagaimana aku bisa seperti dia? Enggak sama. Dia mengetahui, aku enggak mengetahui. Dia mendapatkan, aku enggak mendapatkan. Dia sampai, aku belum sampai. Enggak bisa aku sama dengan dia. Berarti dia lebih mulia. Kenapa? Lebih banyak yang dia ketahui daripada yang aku
ketahui. Dia sampai di tempat yang aku belum pernah sampai. Kalau kita melihat orang yang bodoh, kita lebih mengerti, kita lebih paham. Melihat orang yang bodoh, kita ngomong kepada diri kita, hadza qad asallaha bijahlin. Ini orang melakukan dosa ini, melakukan dosa itu karena kebodohannya, karena nggak ngerti. Sedangkan aku bermaksiat kepada Allah mengetahui bahwa itu adalah kemaksiatan, kemungkaran. Berarti orang yang nggak tahu dengan orang yang tahu melakukan pelanggaran, hukumannya lebih berat orang yang mengetahui daripada orang yang nggak mengetahui. Orang yang mengetahui melakukan pelanggaran berarti dia melakukan dua kesalahan. Pertama kemaksiatan, yang kedua mengetahui itu adalah kemaksiatan tapi tetap dia langgar. Sedangkan orang yang nggak mengetahui, dia hanya melakukan satu kesalahan. Dia melakukan karena dia nggak tahu kalau ini adalah pelanggaran. Wes. Satu kesalahan, sedangkan kita dua. Berarti dia, orang bodoh tadi itu lebih baik, lebih mulia daripada aku yang mengetahui. Lah, kalau seperti ini, hukumannya Allah lebih berat untukku daripada dia. Dan juga aku nggak tahu. Wala adri bima yukhtamu li wa bima yukhtam lah. Aku juga nggak tahu dia nanti ini meninggal dalam keadaan apa, dan aku meninggal dalam keadaan apa. Aku juga nggak tahu. Dia meninggal dalam keadaan alim atau aku meninggal dalam keadaan jahil, atau ini aku nggak tahu. Kalau kita melihat orang kafir juga gitu, la adri asa an yuslim fayukhtam lahu bi khairil amal wa yansal bi islami min dhunubi kama tansalu sya'ra minal ajin wa amma ana wal iyad billah fa asa yudillani Allah fa akfur wa yukhtam li bi syarril amal fa yakunu ghadan minal muqarrabin wa ana minal mub'adin. Kalau kita melihat orang kafir, kita ngomong kepada diri kita, aku nggak tahu, mungkin dia nanti Islam, ditutup umurnya oleh Allah dengan kebaikan, lalu terhapus dosa-dosanya karena keislamannya. Karena keislamannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Sedangkan aku mungkin disesatkan oleh Allah sehingga aku kufur, ditutup amalku dengan paling buruknya amal. Dia menjadi orang yang dekat, sedangkan aku menjadi orang yang jauh. Sehingga apa, nggak sombong. Nah, itu caranya. Kalau kepada anak kecil, kepada orang tua, kepada alim, kepada jahil, dan kepada orang kafir, agar tidak menjadi orang yang sombong. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesombongan dan dijauhkan oleh Allah dari kelompok atau golongan orang-orang yang sombong, dan mudah-mudahan Allah mendekatkan kita dengan orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.